Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan orang yang mengikuti beliau sampai akhir nanti. Semoga saudara-saudara semua dirahmati oleh Allah dan dikumpulkan kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini saya melihat viral di media sosial. Saya lihat di channel YouTube khotbah Kristen yang judulnya itu kalau nggak salah pengakuan mantan ustadz. Ada juga di channel YouTube-nya Harry Pras yang judulnya ini gereja dijadikan tempat menghujat Rasulullah. Dan di channel YouTube-nya Tasik Mengaji yang judulnya itu gereja dijadikan tempat menghujat Allah. Jadi di sini ini ada sedikit yang mau saya sampaikan, karena ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat, saling nasihat menasihati. Ada di channel YouTube ini, dia ini mengaku katanya dia seorang ustadz. Dia mengaku orang Citayam, orang Bogor, daerah Jawa Barat. Katanya dia pernah belajar di madrasah di MAN dan di IAIN di Jakarta. Setelah itu katanya dia murtad, keluar dari Islam dan masuk Kristen, dan katanya dia menjadi pendeta. Itu sih bukan urusan saya, bukan urusan kita. Dia mau menjadi murtad, mau menjadi pendeta, terserah dia kan. Tapi yang jadi masalah di sini, dia menghujat Allah dan menghina-hina Nabi Muhammad. Katanya dia pernah belajar kepada guru ngajinya untuk mengislamkan satu orang Kristen 70 bidadari. Katanya dia juga pernah membakar gereja. Supaya kita ketahui semuanya, apa yang kau katakan itu adalah dusta alias kadzab, pembohong. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam adalah lemah lembut. Itu yang dikatakan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Islam tidak mengajarkan membunuh, merampok, membakar gereja, tidak. Islam menghargai orang yang memeluk agama lain. Islam tidak memaksa seseorang untuk menjadi seorang muslim, tapi kesadaran dari hati kecilnya sendiri mungkin dia mau memeluk Islam. Jadi apa yang kau katakan tentang Islam, yang kau pelajari dari gurumu, kau katakan kau membakar gereja atau mengislamkan orang yang Kristen dan balasannya 70 bidadari, itu adalah bohong, pendusta kau. Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Dan yang membuat hati kita sakit di sini sebagai seorang muslim, dia menghina-hina ajaran Islam, menghina Allah dan Nabi Muhammad. Apa kata orang ini? Dia mengatakan Allah tidur. Sungguh mulia Allah dari apa yang dia katakan. Lihat dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khizuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak bisu, tidak tidur. Dia mengatakan sebelum jam 12 Allah itu tidur. Orang Islam tidak bisa sholat. Kau adalah pembohong, pendusta. Sholat kapanpun dibolehkan sebelum jam 12. Seperti kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat jam 8, jam 9 pagi, atau sholat hajat atau sholat duha yang tak terbatas waktunya. Dia juga mengatakan yang membuat hati kita sangat sakit adalah dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW seorang pemimpin saja tidak bisa membaca. Dia bilang, supaya kau ketahui wahai seorang murtad, pembohong, Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Apa pengertiannya? Supaya ayat Al-Quran itu dipercaya keasliannya, tidak dibuat-buat, tidak dikarang-karang. Ayat Al-Quran itu murni wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu sebabnya Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. karena kemurnian kesucian ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran itu dari langit, kalamullah,
tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa ditulis-tulis. Itulah sebabnya Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Ada dalam surah An-Najm dalam Al-Quran, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Al-Quran itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu yang diturunkan kepada malaikat Jibril dan kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan Rasulullah juga orang yang berdosa, dia bilang, dan tidak layak menjadi pemimpin. Supaya kau ketahui, dalam haji wada, haji terakhir Rasulullah SAW, beliau membaca ayat surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini telah sempurna Islam dan telah dicukupkan nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Dan supaya kau ketahui juga, Rasulullah itu adalah pemimpin, penutupnya para nabi. Kau mengatakan bahwa Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Nabi Isa, itu tidak ada. Bahkan Nabi Isa sendiri mempercayai bahwa Rasulullah telah penutup para nabi. Dan Nabi Isa itu nanti akan turun untuk memberikan persaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah penyempurna ajaran Nabi Isa, penutup para nabi. Semua para nabi mengakui bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir. Jadi kau jangan dengan mulut busuk memburuk-burukkan ajaran Islam dan memburukkan ajaran Nabi Muhammad. Sungguh mulia dari Nabi Muhammad SAW dari apa yang kau katakan. Maha suci Allah dari apa yang kau katakan, wahai pembohong murtad. Masih beruntung kau tinggal di Indonesia, supaya kau tahu hukuman untuk orang yang memusuhi Nabi, memusuhi Rasul adalah darahnya halal. Kau kira dirimu akan tenang? Kau takkan tenang keluar rumah nantinya, karena para pecinta Rasulullah takkan senang, takkan terima dengan mulut busukmu. Belum lagi hukuman penjara yang menantimu seperti Saifuddin Ibrahim. Belum lagi hukum karma, hukum alam yang menantimu. Mungkin kau akan ketabrak, tenggelam, mati terbakar, dibunuh orang atau yang lain-lainnya. Hukuman bagi penghina Al-Quran, penghina Islam, penghina Allah dan penghina Nabi Muhammad SAW. Dan supaya kau ketahui juga, daripada kau berkuar-kuar mulut busuk seperti ini, kalau kau laki-laki bukan bencong, bukan banci, ku tantang kau bertarung 1 lawan 1. Daripada kau menghina Nabi Muhammad SAW, sampai salah satu di antara kita mati wafat, dengan syarat dibuat perjanjian di atas kertas pakai segel, tidak akan menuntut ke pengadilan. Kalau kau laki-laki, ku tunggu kau. Kenapa kau mengadu domba antara umat beragama? Kau adalah anti Pancasila, anti NKRI. Kau mengadu domba antara umat beragama. Tidak semua orang Kristen, orang Nasrani juga akan setuju dengan pendapatmu ini yang menjelek-jelekkan ajaran Islam. Begitu juga kami di Islam. Kami menghargai orang-orang yang bukan Islam. Bukan seperti dirimu, wahai orang murtad Citayam yang menjelek-jelekkan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Jaga mulut busukmu. Masih untung kau tinggal di Indonesia. Kalau kau tinggal di Jazirah Arab, di Afghanistan, di Amerika, di Eropa, di sana, di Mesir, kau hina-hina Nabi Muhammad, kau hina-hina Allah, sudah tamat riwayatmu. Saya sarankan bertobatlah kau kepada Allah sebelum kematianmu. Bertobatlah, cepat atau lambat kau akan menyesal. Jaga mulut busukmu. Jangan kau menjadi pengadu domba di negara Indonesia ini. Supaya kau ketahui Islam adalah ajaran yang indah, ajaran cinta damai. Enggak ada dalam Islam diajarkan untuk membunuh, membantai, membom dan yang lain-lainnya. Islam menghargai orang selain Islam. Itulah yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam surat Al-Kafirun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.